Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wijaya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses di mana seorang individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif. Selain itu, perencanaan keuangan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti alias selalu berkelanjutan. Bagaikan roda kehidupan yang selalu berputar, itulah proses perencanaan. Contohnya dari lajang kemudian menikah, tentunya akan merubah secara drastis rencana keuangan seseorang itu yang tadinya hanya untuk hidup dia sendiri sekarang jadi bertambah ada istri dan mungkin bertambah lagi jika sudah mempunyai anak. Itulah contoh simpel dari perencanaan keuangan dalam lingkungan keluarga. B. Bentuk perencanaan keuangan. Dalam bentuk perencanaan keuangan ini saya mengambil ada beberapa contoh. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, bisa pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Sehingga neraca sering disebut balance sheet menurut Keso dan Wijen. Biasanya balance sheet ini untuk perhitungan tingkat pengembalian, lalu pengevaluasian struktur modal perusahaan, dan penilaian likuiditas dan fleksibilitas dari keuangan tersebut. Bentuk keuangan yang lainnya saya ambil laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang pendapatan atau hasil usaha, beban, laba perusahaan, atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Menurut Keiso dan Weigen, perhitungan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Nah, pentingnya perhitungan laba rugi dengan menggunakan laporan keuangan adalah dapat membantu untuk melihat arus masa depan perekonomian perusahaan tersebut. Jadi, melalui laporan laba rugi ini, si investor bisa menganalisa untuk kedepannya status perekonomian perusahaan ini apakah maju atau bisa berkembang dan sejenisnya. Selanjutnya, yang C adalah langkah-langkah perencanaan keuangan. Pada langkah-langkah perencanaan keuangan ini, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah merencanakan keuangan adalah merumuskan formulasi terhadap tujuan jangka panjang, dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional atau internasional. Yang kedua, formulasi dari politik keuangan perusahaan. Formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala kegiatan bisnisnya, dan dalam hal perencanaan keuangan ini sangat diperlukan. Adanya forecasting juga memperkirakan perubahan-perubahan terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi rencana keuangan dari bisnis tersebut. Yang ketiga, pembentukan prosedur ini dimaksud untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan sehingga tidak berantakan. Dan yang keempat, mengusahakan adanya fleksibilitas. Dalam rencana-rencana harus ada fleksibilitas atau kelegowoan ya, agar keadaan selalu dinamis dan meningkat, tidak terjadi perpecahan atau misunderstanding yang lainnya. D. Fungsi dan tujuan perencanaan keuangan. Berikut adalah penjelasan singkat dari fungsi manajemen keuangan. Pertama, perencanaan keuangan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Selanjutnya, penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencairan keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana pengamanan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Bila dikaitkan dengan tujuan ini, maka fungsi manajer keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Melakukan pengawasan atas biaya. B. Menetapkan kebijaksanaan harga. C. Meramalkan laba yang akan datang. Dan D. Mengukur atau menjajaki biaya modal kerja. Yang terakhir ada slide E, yaitu kesimpulan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada perencanaan. Perencanaan keuangan yang dibuat dengan baik dan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan dapat mengarahkan perusahaan dalam pencapaian tujuannya yang secara efektif dan efisien. Karena manajemen keuangan itu dia bisa memikirkan cara yang terbaik untuk mendanai kebutuhan tersebut dan pada akhirnya menjadi dasar pengendalian efektif keuangan. Dan apabila perencanaan keuangan dilakukan secara tepat, maka pihak manajemen perusahaan mampu untuk berusaha secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.